Sekitar tengah malam, dua gadis muda bernama Amara dan Lina tersesat dan berakhir di hutan lebat. Kelelahan, mereka berhenti di depan sebuah gubuk kecil dan mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, Baba Zahid, seorang darwis tua, melangkah keluar. Ada kedamaian dan kerinduan yang aneh di mata Baba Zahid. Gadis-gadis itu sedikit gugup dan kami tersesat. Mereka bertanya apakah mereka bisa menginap di sini malam ini. Baba menatap mereka sejenak. Kemudian, dengan suara lembut, beliau berkata, "Masuklah, kalian berdua. Bermalamlah di sini." Gadis-gadis itu masuk dan berbaring dengan nyaman di sudut gubuk. Baba Zahid memberi mereka selimut hangat dan duduk. Beliau telah duduk di samping mereka sepanjang hari, mengobrol, tetapi semuanya terasa sangat nyaman dan aman. Di jam-jam terakhir malam itu, mata Amara sedikit terbuka. Ia melihat Baba Zahid berdiri diam di dekat jendela, seolah menikmati udara segar di luar. Ia hanya bertanya dengan lembut, "Kalian berdua sedang istirahat?" Amara tersenyum dan berkata, "Ya, terima kasih." Saat sinar matahari pagi pertama memasuki gubuk, gadis-gadis itu bangun dan mulai bersiap-siap. "Baba Zahid, kita berangkat sekarang. Apakah jalannya aman?" tanya mereka. Baba Zahid berkata lembut, "Hari ini tidak ada bahaya, tapi jangan masuk ke hutan sendirian. Besok pagi, sekelompok orang akan datang bersamamu." Gadis-gadis itu mengangguk dan menerima kata-katanya. Mereka tinggal di gubuk sepanjang hari, mengobrol. Mereka bermain dan tertawa. Baba Zahid juga menceritakan kisah-kisah lama dan instruktif yang memberi mereka banyak penghiburan. Malam tiba tanpa suara, dan gadis-gadis itu tertidur di tempat tidur. Baba Zahid juga mulai beristirahat di tempatnya. Namun malam itu, dalam ketenangan hutan, semua orang memiliki rasa ingin tahu yang aneh di hati mereka tentang apa yang akan terjadi besok. Keesokan paginya, Amara dan Lina keluar dari gubuk. "Siap." Baba Zahid menatap mereka dan berkata lembut, "Besok pagi, sekelompok orang akan keluar dari hutan bersamamu. Kalian berdua bersiap-siaplah," katanya. Gadis-gadis itu mengangguk riang dan berkata, "Kami siap. Terima kasih, Ayah." Sebelum rombongan tiba, gadis-gadis itu melihat-lihat gubuk untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Ayah, Zahid, memimpin jalan. "Hormati semua yang ada di hutan. Berjalanlah dengan tenang dan sabar. Pohon, hewan, dan angin." Para gadis merasa puas setelah mendengar hal ini. Mereka keluar, dan rombongan itu perlahan mendekati mereka. Pemimpin muda itu tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, ikutlah dengan kami. Jalan ini aman dan tenang." Saat mereka terus berjalan menyusuri hutan, para gadis awalnya sedikit gugup. Namun, mereka mengingat arahan pemimpin rombongan dan nasihat Baba Zahid. Mereka terus menghindari setiap bahaya dan tempat yang tidak aman. Sepanjang jalan, para gadis saling berbincang, dan perlahan-lahan, mereka yakin bahwa mereka benar-benar aman. Terkadang bayangan pepohonan, terkadang kicauan burung, semuanya menjadi pengalaman yang menarik dan damai. Beberapa jam kemudian, mereka dan rombongan itu sampai di ujung hutan. Tempat jalan menuju Basra dimulai. Amara dan Lina saling memandang dengan gembira dan puas. "Kami mengetahui semua ini dan keluar dengan selamat," kata Amara. "Ya, kami akan selalu mengingat nasihat Baba Zahid," kata Lina sambil tersenyum. Para gadis kembali ke tujuan mereka, dan rombongan itu membawa mereka dengan selamat ke Basra. Sepanjang perjalanan, mereka berdua menyadari bahwa pengalaman di hutan ini telah menjadi kisah yang penuh dengan pelajaran, kesabaran, dan kepercayaan, alih-alih rasa takut. Mereka tak pernah melupakan jembatan itu dan selalu bersyukur kepada darwis baik hati yang menjaga mereka tetap aman dan memberi mereka bimbingan yang tepat. Sekembalinya dari hutan, Amara dan Lina merasa terpanggil untuk bertemu Baba Zahid lagi. Mereka merasakan firasat aneh bahwa darwis itu bukanlah manusia biasa. Kata-katanya mengandung kekuatan spiritual, sebuah kebenaran tersembunyi. 2 hari kemudian, mereka kembali menyusuri jalan setapak di hutan yang sama. Kali ini, jalannya mudah. Seolah-olah pepohonan menunjukkan jalan. Kicau burung, angin sepul-sepul, semuanya terasa familiar. Keduanya berhenti sejenak saat mendekati gubuk itu. Pintunya tertutup, tetapi cahaya redup masuk dari dalam. Amara perlahan membukanya.
Baba Zahid duduk dengan tenang. Sebuah lampu tua menyala di depannya. Lina menyapanya. Ayah, kami kembali. Kami masih merasa perlu belajar darimu. Baba Zahid perlahan mengangkat kepalanya. Matanya bersinar terang, seolah sebuah kisah dari bertahun-tahun lalu telah terbangun. Kau telah kembali. Mungkin ada sesuatu dalam takdirmu yang perlu dipahami, kata mereka. Amara bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu, Baba? Baba menarik napas dalam-dalam. Ada rahasia tersembunyi di hutan ini. Dahulu kala, ada sebuah desa kecil di sini. Dulu aku hanyalah orang biasa di desa ini. Namun suatu malam, badai mengamuk di langit, dan semua orang di desa menghilang. Hanya aku yang tersisa. Aku tinggal di sini untuk melindungi hutan sejak saat itu. Lina bertanya dengan perasaan campur aduk antara takut dan terkejut. Apakah semua orang benar-benar tersesat? Baba Zahid menundukkan kepalanya. Ya, tetapi roh mereka masih ada di sini. Mereka membantu siapapun yang dengan tulus meminta bantuan dan takut kepada mereka yang datang dengan kebohongan atau kejahatan. Keheningan menyelimuti gubuk itu. Amara bertanya dengan lembut. Jadi, bisakah kita bertemu roh ini juga? Baba Zahid menatap nyala lampu dan berkata, hanya mereka yang berhati murni yang dapat melihat. Tapi ingat, itu tidak mudah untuk dilihat. Kau harus mengatasi rasa takutmu. Malam kembali tiba, udara sedikit lebih dingin, dan gemerisik pohonan semakin dalam. Baba Zahid menyuruh kedua gadis itu keluar dari gubuk, memejamkan mata, dan mendengarkan dengan tenang suara-suara hutan. Mereka berdua keluar, cahaya bulan terasa lembut. Mereka memejamkan mata, lalu, sesaat, mereka merasakan bisikan lembut di udara. Amara menggenggam tangan Lena. Kau dengar itu? Lena mengangguk. Ya, seolah-olah seseorang memanggil kami. Baba Zahid keluar dan berkata, jangan takut. Mereka tidak takut padamu. Mereka hanya memujimu. Cahaya lampu mulai berkedip pelan di udara. Lalu tiba-tiba, cahaya redup muncul dari balik gubuk. Baba Zahid, inilah cahaya desa tempat semuanya bermula, katanya. Kedua gadis itu mulai berjalan menuju cahaya ini. Rasa takut ada di hati mereka, tetapi rasa ingin tahu bahkan lebih besar. Saat mereka mendekati cahaya itu, mereka melihat sebuah sumur tua yang dikelilingi untaian dedaunan dan bunga. Pastor Zahid berkata lembut, disinilah penduduk desa memanjatkan doa terakhir mereka. Jika kalian berdua mau, doakanlah mereka. Mungkin kalian akan menemukan rahasia hutan ini, katanya. Kedua gadis itu berlutut. Doa mereka mulai membubung ke langit, dan saat itu, aroma harum memenuhi udara. Seolah sebuah janji yang tak terpenuhi telah terpenuhi setelah bertahun-tahun. Baba Zahid berdiri diam. Air mata berkilauan di matanya. Malam perlahan berakhir. Bulan masih tinggi di langit, tetapi cahayanya kini lembut dan sunyi. Seperti mimpi, Amara dan Lina duduk di dekat sumur tua tempat mereka masih berdoa. Baba Zahid berdiri diam di belakang mereka. Wajahnya tenggelam dalam pikiran. Lina bertanya lembut, Baba, dari mana datangnya aroma ini tiba-tiba? Baba Zahid menatap langit. Itulah jawaban atas doa-doa jiwa-jiwa ini. Ketika seseorang berdoa dengan sepenuh hati, aroma mereka meresap ke udara. Itu pertanda niat mereka murni. Amara bertanya dengan heran, apakah semuanya sudah berakhir? Atau masih ada yang tersisa? Senyum tipis muncul di wajah Baba Zahid. Apakah sudah berakhir? Tidak, putriku. Sekarang kisahnya dimulai. Doa yang kalian berdua panjatkan akan membebaskan semua jiwa yang terpenjara di hutan ini selama bertahun-tahun. Keheningan memenuhi udara. Kemudian, seolah angin berbisik pada dirinya sendiri. Daun-daun pepohonan mulai bergerak, bunga-bunga mulai bergoyang, dan cahaya kemasan lembut memenuhi langit. Seolah-olah alam sendiri sedang bersyukur. Baba Zahid berkata, aku telah menantikan hari ini seumur hidupku. Seseorang yang baik hati akan datang. Ia akan berdoa bukan hanya untuk kesejahteraannya sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan orang lain. Dan hari itu telah tiba hari ini, katanya. Amara melangkah maju dan bertanya, tapi ayah bilang ayah adalah orang terakhir di desa ini. Jadi, sudah berapa lama ayah di sini? Pastor Zahid memejamkan mata.
Puluhan tahun, putriku, aku seusiamu saat itu. Malam itu, ketika badai menerjang, aku ketakutan seperti orang lain. Namun, alih-alih melarikan diri, aku berdoa kepada Tuhan. Sekalipun semuanya berakhir, biarkan aku hidup untuk melayani. Dan aku telah berada di sini sejak saat itu, sebagai pelindung doa-doa orang. Mendengar ini, kedua gadis itu terdiam. Mereka merasa bahwa orang yang mereka pikir hanyalah seorang pengemis biasa sebenarnya adalah jawaban atas doa yang telah berabad-abad lamanya. Setelah beberapa menit, ketenangan menyelimuti wajah Pastor Zahid. Dengan suara lembut, ia berkata, "Waktuku habis. Doa yang kalian berdua panjatkan juga membebaskanku," kata Lena, ngeri. "Tidak, ayah tidak bisa meninggalkan kami." Ayah tersenyum. "Aku tidak akan pergi. Aku hanya akan pergi ke tempat di mana semua orang menemukan kedamaian." Ingat, bentuk ibadah terbesar seseorang adalah pelayanan, dan kekuatan terbesar mereka adalah doa. Setelah mengatakan ini, ia perlahan menatap nyala lampu. Cahaya lampu semakin terang. Kemudian, dalam sekejap, menyebar ke seluruh gubuk. Ketika Amara dan Lena membuka mata setelah cahaya itu, ayah Zahid tidak ada di sana. Gubuk itu kosong, tetapi ada cahaya aneh di dalamnya yang tak pernah padam. Air mata Lena mulai mengalir. Mereka pergi. Amara meletakkan tangannya di bahunya. "Tidak, mereka di sini. Dalam setiap cahaya, dalam setiap angin." Lalu mereka berdua meletakkan sebuah lampu kecil di sana. Lampu itu diukir di kayu. Tempat ini untuk mereka yang berdoa. Tak ada rasa takut di sini. Hanya ada kedamaian. Matahari terbit di pagi hari. Tetesan embun berkilauan di pepohonan di hutan. Burung-burung berkicau riang. Amara dan Lina memandang gubuk itu untuk terakhir kalinya. Kemudian mereka berpegangan tangan dan berangkat. Dalam perjalanan, Amara menatap langit dan berkata, "Kami akan kembali, ayah, tapi kali ini bukan untuk membantu, untuk berbagi cahaya." Lina tersenyum dan berkata, "Ya, karena beberapa kisah tak pernah berakhir. Mereka hidup sebagai doa. Angin membawa aroma samar di sekitar mereka, dan pepohonan berbisik." Ayah Zahid senang.